warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Urfani dengan akhiran NIM 41. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan yang paling utama untuk proses pendidikan anak. Orang tua juga merupakan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak, yang mana orang tua itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak, membesarkan anak, dan membimbing anak agar mencapai tujuan pada tahapan perkembangannya dengan baik. Nah, selanjutnya memasuki kepada pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi pola asuh. Pola asuh merupakan terdiri dari dua kata, yakni pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola ialah artinya corak, model, sistem, cara kerja, dan bentuk struktur yang tetap. Sedangkan asuh mempunyai arti dengan menjaga, mendidik, mengarahkan, membantu, membimbing, serta melatih. Lalu definisi pola asuh menurut para ahli yaitu Singgih Gurnarsa pada tahun 1991 menyatakan bahwa pola asuh merupakan gambaran yang digunakan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan juga membimbing anak. Kemudian pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu sangat bermacam-macam, karena orang tua tentunya menerapkan pola asuh itu dengan sangat berbeda. Lalu di sini menurut Baumrin pada tahun 2002, beliau menyatakan bahwa ada 3 macam pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh dengan ciri-ciri orang tua yang merasakan kehendak terhadap anak, yang mana orang tua itu sangat mengontrol perilaku anaknya dengan sangat ketat dan memberikan hukuman fisik bila anak itu berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, yang mana keinginan dan kehendak anak itu lebih banyak diatur oleh orang tuanya daripada keinginan anak sendiri. Nah, dalam pola asuh otoriter ini biasanya anak itu sulit untuk mempunyai kebebasan dalam memilih keputusannya sendiri karena semua keputusan ada di tangan orang tuanya. Sedangkan anak itu harus selalu menuruti tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua ada pola asuh demokratis, yang mana pola asuh ini justru sangat berbeda dengan pola asuh yang tadi, karena pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan juga demokratis. Jadi orang tua itu sangat memperhatikan kebutuhan anaknya dan mematuhi atau memenuhinya dengan berdasarkan minat dan kebutuhan anak dengan realistis. Pada pola asuh ini juga orang tua itu sangat memantau aktivitas anak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak itu diberikan kebebasan untuk aktif dan dapat berinteraksi dengan baik bersama teman sebayanya. Karena di sini orang tua juga menggunakan pola asuh demokratis yang cenderung menawarkan kehangatan dan penerimaan yang berbeda terhadap perilaku anak mengenai peraturan, norma, dan nilai yang dianutnya serta dapat bernegosiasi dengan anak secara baik. Ketiga ada pola asuh permisif, yang mana pola asuh ini ialah orang tua dapat memberikan kebebasan penuh terhadap anak. Jadi cirinya itu orang tua bersikap longgar kepada anak, tidak terlalu memberikan bimbingan serta kontrol yang penuh terhadap anak. Akan tetapi dalam hal ini sangat terlihat juga bahwa terkesan orang tua itu kurang untuk memberikan perhatian kepada anak. Jadi dari ketiga macam pola tersebut, tentunya orang tua itu sangat menginginkan anaknya menjadi yang terbaik dari anak-anak yang lainnya. Karena pendidikan keluarga juga dipengaruhi dari bagaimana peran pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak. Nah, dalam pola asuh orang tua yang sangat dibutuhkan untuk mengasuh anak, tetap saja pendidikan dan pengalaman orang tua itu akan sangat mempengaruhi juga pada persiapan orang tua dalam menjalankan pola asuh tersebut. Maka dalam hal ini saya akan menyebutkan beberapa cara agar orang tua itu lebih siap lagi dalam menjalankan dan mendidik anaknya mengenai peran pengasuhan. Yang pertama, orang tua harus lebih terlibat aktif dalam pendidikan anak, mengamati segala sesuatu yang berorientasi pada permasalahan anak. Yang kedua, tingkat sosial ekonomi. Yang ketiga, ada kepribadian. Kepribadian orang tua ini sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan tentunya sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada seorang anak.
sehingga bukan lagi jika lingkungan itu ikut serta dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang kelima, budaya. Dalam hal ini, orang tua seringkali mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak. Nah, selanjutnya ada definisi perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional ini merupakan kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan mengelola emosi agar dapat menyikapi anak secara positif dengan setiap perkembangan atau keadaan yang merangsang munculnya emosi pada anak. Adapun karakteristik perkembangan sosial emosional anak ialah yang pertama itu ciri sosial pada anak usia dini, yang mana pada anak usia dini biasanya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedua, ada ciri emosional anak usia dini pada anak prasekolah mengungkapkan perasaannya secara bebas dan terbuka. Nah, pada ini itu anak-anak seringkali menunjukkan sikap dan iri hati atau memiliki rasa kecemburuan yang sangat terjadi dalam keseharian anak. Maka dalam hal ini ada beberapa reaksi yang dapat timbul pada diri anak seperti senang, marah, sedih maupun takut. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak, yaitu yang pertama ada keadaan individu, yang mana keadaan individu ini meliputi usia, kondisi fisik, kecerdasan, dan juga peran gender yang dapat mempengaruhi perkembangan pada anak. Kedua yaitu konflik-konflik dalam proses perkembangan, yang mana pada masa perkembangan ini setiap anak harus melalui berbagai konflik yang sebagian besar dapat diatasi. Namun ada juga beberapa anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Akan tetapi anak yang tidak dapat mengatasi konflik tersebut itu biasanya memiliki gangguan pada emosinya. Nah, yang ketiga yaitu sebab-sebab yang bersumber dan datang dari lingkungan. Karena pada anak-anak itu terdapat beberapa jenis lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan emosinya. Akan tetapi dari faktor ketiga tadi tetap saja yang dapat mempengaruhi pada perkembangan emosionalnya itu tentunya yang pertama adalah lingkungan keluarga. Karena keluarga memainkan peran penting dalam menanamkan pengalaman emosionalnya. Yang kedua yaitu lingkungan terdekat atau lingkungan sekitar, karena kondisi lingkunganlah yang dapat mempengaruhi emosi anak. Yang ketiga lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Harlock pada tahun 2008, ia menyebutkan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi emosi seseorang, yaitu yang pertama kondisi kesehatan, yang kedua suasana rumah, yang ketiga cara mendidik anak, lalu yang keempat hubungan dengan para anggota keluarga. Yang kelima, ada hubungan dengan teman sebaya. Lalu yang keenam, ada perlindungan yang berlebihan. Dan yang ketujuh, ada aspirasi orang tua. Berdasarkan faktor yang dapat mempengaruhi emosional anak, orang tua juga perlu mengetahui strategi pada perkembangan emosional anak. Selain itu, ada juga hal-hal yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah, agar perkembangan sosial emosionalnya itu berkembang dengan baik dan bisa meningkatkan kecerdasan sosial emosionalnya, yaitu yang pertama mengembangkan empati dan kepedulian. Nah, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga motivasi diri. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah hubungan peran pola seorang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. Keterkaitan antara pola asuh dengan perkembangan sosial emosional juga bisa meliputi orang tua yang dapat menyesuaikan perkembangan sosial emosionalnya dengan baik atau dengan tingkat perkembangan anak. Peran dari pola asuh orang tua yang baik memiliki keterkaitan dengan motivasi belajar anak dalam mengelola sosial dan emosinya. Lalu keluarga juga merupakan tempat sosialisasi yang pertama yang baik bagi anak. Lalu sikap baik yang membuat anak menjadi percaya diri yang dimiliki oleh anak itu terkait dengan hubungan sosial yang positif berasal dari pola asuh orang tua atau keluarga yang demokratis. Karena perkembangan sosial emosional juga sangat berpengaruh dari bentuk pola asuh orang tua yang meliputi faktor internal maupun eksternal. Jadi peran pola asuh orang tua ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk perkembangan anak, terkhusus pada perkembangan sosial emosional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.